Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Verna Kiara Ayudamianti Prakosa dengan NIM G00240445 dari kelompok A10. Video ini merupakan video laporan praktikum anatomi blok 2.2 terkait dengan kardiorespirasi. Pada video ini saya akan membahas terkait dengan anatomi dari traktus respiratorius superior, kemudian anatomi jantung atau core, dan juga anatomi dari traktus respiratorius inferior. Yang pertama saya akan membahas terkait dengan anatomi traktus respiratorius superior. Nah, traktus respiratorius terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian superior dan juga inferior yang terletak di dalam kafum toraks. Untuk traktus respiratorius superior itu mencakup nasus atau hidung, kemudian ada faring dan juga laring. Yang pertama yaitu nasus. Pada nasus eksternal itu terdapat tulang keras yang menjadi tulang penyusun atau os, yaitu os frontal, terdapat os frontal, kemudian os maksila dan juga os nasal. Namun selain terdapat tulang keras juga terdapat tulang rawan atau cartilago, yaitu ada cartilago septinasi, kemudian ada cartilago alaris mayor, ada juga cartilago alaris minor, dan juga ada processus lateralis cartilago septinasi. Lalu masuk ke bagian interna, itu terdapat kafum nasi. Nah, pada kafum nasi itu terdapat dua pintu atau apertura. Yaitu yang pertama ada apertura nasalis anterior atau pintu masuk yang disebut juga dengan nares. Kemudian ada juga apertura nasalis yang posterior yang disebut juga dengan coana. Namun selain itu juga terdapat septum nasi. Nah, septum nasi inilah yang membatasi kafum nasi itu menjadi dextra dan juga sinistra. Lalu pada bagian dinding lateral dari nasus itu terdapat tiga lengkungan tulang yang disebut juga dengan konka. Terdapat konka nasalis superior, kemudian konka nasalis media, dan juga konka nasalis inferior. Nah, ketiga konka inilah yang membuat pada nasus ini terdapat 4 saluran udara, yaitu terdapat recessus sphenoethmoidalis, kemudian ada meatus nasi superior, meatus nasi medius, dan juga meatus nasi inferior. Keempat meatus inilah yang menjadi muara dari sinus paranasalis. Ada apa saja sinus paranasalis? Sinus paranasalis terdiri dari selula ethmoidalis, kemudian sinus frontalis, kemudian ada sinus maxillaris, dan juga sinus sphenoidalis. Yang pertama yaitu recessus sphenoethmoidalis. Nah, recessus sphenoethmoidalis ini menjadi muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian untuk meatus nasi superior itu menjadi muara dari selule ethmoidalis yang bagian posterior. Kemudian untuk meatus nasi media itu terdapat beberapa bangunan, yaitu ada bula ethmoidalis yang berbentuk kuba, itu menjadi muara dari selule ethmoidalis media. Kemudian ada hiatus semilunaris yang menjadi muara dari sinus maxillaris, kemudian infundibulum ethmoidal yang menjadi muara dari sinus frontalis, dan juga selula ethmoidalis yang bagian anterior, dan juga terdapat processus uncinatus atau batas bawah hiatus semilunaris. Kemudian yang terakhir yaitu meatus nasi inferior, ini menjadi muara dari ductus nasolacrimalis, yaitu ductus yang mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Kemudian lanjut ke neurovaskularisasinya. Untuk neurovaskularisasi nasus, untuk arterinya itu divaskularisasi oleh arteri karotis interna dan juga eksterna. Nah, pada bagian ujung depan dari nasus itu terdapat suatu anyaman pembuluh darah yang disebut juga dengan plexus Kisselbach. Plexus Kisselbach ini terdiri dari arteri ethmoidalis anterior, kemudian arteri labialis superior, arteri sphenopalatina, dan juga arteri palatina mayor. Nah, plexus Kisselbach ini mudah untuk mengalami ruptur sehingga menyebabkan mimisan atau yang disebut juga dengan epistaksis. Kemudian untuk inervasinya, untuk bagian penciuman itu diinervasi oleh nervus 1 atau nervus olfactori. Kemudian untuk sensorik umumnya diinervasi oleh cabang-cabang dari nervus ophthalmicus, yaitu terdapat nervus ethmoidalis anterior dan juga nervus ethmoidalis posterior. Kemudian untuk bagian otonomnya itu diinervasi oleh nervus facialis dan juga nervus maxillaris. Lanjut ke faring. Nah, faring ini terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring yang terletak setinggi VC1 atau vertebra cervicalis 1 sampai dengan 2, kemudian orofaring setinggi vertebra cervicalis 2 sampai dengan 3, dan laryngofaring ini yang terletak setinggi vertebra cervicalis 3 sampai dengan 5.
Yang pertama yaitu nasofaring. Pada nasofaring ini terdapat beberapa bangunan penting, yaitu ada recessus pharyngeal, kemudian torus tubarius, kemudian ada juga tonsil adenoid, dan juga terdapat opte atau opening of pharyngotympanic tube. Nah, opte ini yang menghubungkan nasofaring dengan auris media, yaitu melalui saluran tuba auditiva Eustachii. Kemudian masuk ke orofaring. Pada orofaring ini terdapat arcus palatopharyngeus di atas musculus palatopharyngeus. Kemudian pada bagian ini juga terdapat vallicula epiglottica. Nah, vallicula epiglottica ini merupakan ruang tempat penampungan atau penyimpanan benda asing yang tumpul. Kemudian pada laryngofaring ini terdapat adductus laryngis, yaitu seperti awal mula dari laring atau pintu laring. Kemudian juga terdapat fossa piriformis. Kalau yang vallicula epiglottica tadi untuk menampung benda asing yang tumpul, kalau yang fossa piriformis ini untuk menampung benda asing yang tajam. Selain itu, di faring juga terdapat beberapa tonsil, yaitu ada tonsil pharyngeal atau tonsil adenoid, dan juga tonsil palatina yang terletak di fossa tonsillaris, dan juga ada tonsil lingual. Nah, apabila pada tonsil ini mengalami peradangan, itu disebut juga dengan tonsilitis. Lanjut ke vaskularisasi dari faring. Faring ini divaskularisasi oleh arteri maxillaris, kemudian arteri facialis, arteri lingualis, dan juga arteri ascending pharyngeal. Kemudian untuk venanya oleh vena jugularis interna dan juga plexus thyroidoideus. Sedangkan untuk innervasinya, faring diinervasi oleh plexus pharyngeus, untuk sensoriknya dari nervus glossopharyngeus, sedangkan untuk motoriknya dari nervus vagus. Selanjutnya masuk ke laring. Nah, laring ini letaknya setinggi skeletopis vertebra cervicalis 3 sampai dengan vertebra cervicalis 6. Nah, pada laring ini tersusun atas beberapa tulang rawan atau cartilago, yaitu ada cartilago epiglotis yang ini berbentuk seperti daun, kemudian ada cartilago corniculata yang terletak di superior atau bagian atas dari cartilago arytenoidea. Kemudian ada juga yang paling besar yaitu cartilago thyroid. Nah, cartilago thyroid ini yang pada laki-laki itu akan membentuk prominent laryngeal atau disebut juga dengan Adam's apple atau jakun. Kemudian yang terakhir ada cartilago cricoidea yang menjadi bagian bawah atau batas bawah dari laring. Kemudian pada laring ini juga terdapat beberapa bangunan penting. Yang pertama ada plica vestibularis. Nah, plica vestibularis ini merupakan pita suara palsu. Pada antara plica vestibularis itu terdapat celah ini yang disebut juga dengan rima vestibuli. Selanjutnya di bawah plica vestibularis akan terdapat plica vocalis. Nah, plica vocalis inilah yang merupakan pita suara asli. Di tengah plica vocalis akan terdapat celah yang disebut juga dengan rima glottidis. Kemudian laring ini terbagi menjadi 3 ruang berdasarkan atas bangunan-bangunan penting tadi, yaitu yang pertama ada ruang supraglottis, itu dimulai dari adductus laryngis hingga ke plica vestibularis. Kemudian ada ruang transglottis dari plica vestibularis hingga ke plica vocalis. Kemudian ruang bawah atau ruang subglottis itu mulai dari plica vocalis hingga ke cartilago cricoidea. Selanjutnya pada laring juga terdapat beberapa muskulus, yaitu muskulus ekstrinsik yang berfungsi untuk pergerakan laring dan juga muskulus intrinsik yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Yang pertama ada muskulus ekstrinsik, itu terbagi menjadi depresor laring dan juga levator laring. Untuk yang depresor laring itu terdapat muskulus sternohyoideus, kemudian ada muskulus omohyoideus. Sedangkan untuk yang levator laring itu terdapat muskulus thyroideus, muskulus digastricus, muskulus stylohyoideus, muskulus stylopharyngeus, dan juga muskulus palatopharyngeus. Kemudian yang bagian bawah ini merupakan muskulus intrinsik yang berperan dalam pembentukan suara. Nah, di sini ada yang penting yaitu muskulus yang berfungsi untuk menegangkan ligamentum vokal, yaitu muskulus cricoarytenoideus, dan juga muskulus yang berfungsi untuk mengendurkan ligamentum vokal, yaitu muskulus thyroarytenoideus dan juga muskulus vocalis. Selanjutnya yaitu vaskularisasi laring. Untuk arterinya oleh arteri laryngeal superior.
dan juga arteri laryngeal inferior. Begitu juga dengan venanya, yaitu vena laryngeal superior dan juga inferior. Sedangkan untuk inervasinya itu motoriknya oleh nervus vagus, kecuali pada musculus cricoidea. Sedangkan untuk sensorisnya dibagi menjadi dua, yaitu di atas plica vocalis oleh nervus laryngeus superior dan juga di bawah plica vocalis oleh nervus laryngeus recurrens. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pembahasan nomor 2, yaitu terkait dengan anatomi core atau jantung. Nah, yang pertama ada perikardium. Perikardium ini merupakan lapisan pembungkus jantung yang tersusun dari jaringan fibros. Perikardium ini terbagi menjadi dua, yaitu perikardium fibrosum pada bagian luar dan juga perikardium serosum pada bagian dalam. Untuk perikardium serosum ini terbagi menjadi dua, yaitu lamina parietalis perikardium serosum yang akan menempel pada perikardium fibrosum dan juga lamina visceralis perikardium serosum yang akan menempel langsung pada jantung atau epikardium. Nah, di antara lamina parietalis dan juga lamina visceralis perikardium serosum ini akan terdapat ruangan yang disebut juga dengan cavum pericardii. Pada cavum pericardii akan terdapat cairan yang disebut juga dengan pericardial fluid atau liquor pericardii. Fungsi dari perikardium ini yaitu berperan dalam menjadi fiksator atau mempertahankan jantung agar tetap pada tempatnya, kemudian melindungi jantung dan juga membatasi gerak jantung. Selanjutnya, sinus pericardii. Terdapat dua jenis sinus pericardii, yaitu yang pertama ada sinus obliquus pericardii, yang dimana merupakan refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan juga vena pulmonalis memasuki jantung. Sedangkan untuk yang sinus transversus pericardii ini merupakan alur di mana aorta dan truncus pulmonalis meninggalkan jantung. Selanjutnya, letak dan batas jantung. Jantung atau core itu terletak di mediastinum inferior yang bagian medius, bagian sini. Kemudian untuk batas jantung, batas kiri atasnya itu di SIC2 linea parasternalis sinistra, sedangkan untuk batas kanan atasnya di SIC2 linea parasternalis dextra. Kemudian untuk batas kanan bawah itu di SIC4 linea parasternalis dextra, sedangkan untuk batas kiri bawahnya atau apexnya itu di SIC5 linea midclavicularis sinistra. Kemudian terdapat juga ligamentum yang melekatkan jantung dengan struktur-struktur di sekitarnya. Yang pertama yaitu di anterior superior, dia akan berdekatan dengan sternum oleh ligamentum sternopericardiae. Kemudian untuk anterior inferiornya itu akan berdekatan dengan processus boideus melalui ligamentum sipopericardiae. Kemudian untuk bagian posteriornya, jantung akan berdekatan dengan vertebra oleh ligamentum vertebropericardiae. Sedangkan untuk batas bawahnya dia akan berdekatan atau berbatasan dengan diafragma oleh ligamentum pericardiofrenica. Selanjutnya skeleton cordis. Skeleton cordis ini merupakan rangka jantung yang berfungsi untuk menjadi tempat melekatnya miokardium atau sebagai kerangka jantung, kemudian tempat perlekatan cuspis atau katup jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Nah, untuk skeleton cordis ini terdiri dari 3, yaitu trigonum fibrosum, kemudian annulus fibrosus, dan juga pars membranacea, septum interventricular, interatrialis, dan juga atrioventrikuler. Kemudian untuk trigonum fibrosum sendiri itu terbagi menjadi trigonum fibrosum sinistra yang terbentuk dari annulus fibrosus valva aorta dengan annulus atrioventricular yang sinistra. Sedangkan untuk yang trigonum fibrosum dextra nih itu terbentuk dari annulus fibrosus valva aorta dengan annulus atrioventricularis yang dextra. Sedangkan untuk annulus fibrosusnya itu terdapat annulus fibrosus aorta, kemudian annulus fibrosus valva truncipulmonalis, kemudian terdapat juga annulus atrioventricularis yang sinistra dan juga dextra. Kemudian masuk ke struktur eksternal jantung. Jadi jantung ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada atrium dextra, kemudian atrium sinistra, kemudian ada ventricle dextra dan juga ventricle sinistra. Nah, pada ventricle sinistra ini dia akan membentuk apex jantung yang terletak di SIC5 linea midclavicular sinistra.
Jantung ini juga memiliki 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis yang menghadap ke sternum dan juga costae. Terus kemudian ada fasies pulmonalis yang menghadap paru. Kemudian terdapat juga fasies diafragmatica pada bagian bawahnya. Kemudian yang pertama atrium dextra. Jadi pada atrium dextra ini terdapat bagian yang halus disebut juga dengan sinus venorum cavarum, sedangkan yang bagian kasar itu disebut juga dengan auricula dextra. Nah, auricula dextra ini tersusun atas musculus pectinati. Kemudian pada bagian atrium dextra ini juga terdapat valva tricuspid atau katup tricuspid. Kemudian terdapat fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari foramen oval ketika masih janin. Nah, untuk bagian yang kasar dan juga halus tadi pada atrium itu akan dibatasi oleh suatu struktur. Untuk bagian dalamnya akan dibatasi oleh crista terminalis, sedangkan pada bagian luarnya oleh sulcus terminalis. Nah, atrium dextra ini dimuarai oleh 4 pembuluh, yaitu ada vena cava superior melalui ostium vena cava superior, kemudian vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior atau disebut juga dengan valvula Eustachii, kemudian ada juga sinus coronarius melalui ostium sinus coronarius atau valvula Debussy, terus juga dimuarai oleh venae cordis minimae melalui foramina venarum minimarum. Nah, selanjutnya akan lanjut ke ventricle yang dextra. Pada ventricle dextra ini terdapat bagian kasar, itu disebut juga dengan trabecula carne. Trabecula carne ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama terdiri dari musculus papillaris, ya dimana musculus papillaris ini akan memperkuat chorda tendinea. Nah, chorda tendinea ini akan berperan dalam membuka atau menutupnya katup. Kemudian terdapat trigonum septomarginal yang akan berisi bundle of His dan juga terdiri dari rigi yang menonjol ke dalam. Kemudian untuk ventricle ini dia akan seperti terhubung dengan truncus pulmonalis melalui ostium trunci pulmonalis. Lanjut ke atrium sinistra. Untuk atrium sinistra ini strukturnya mirip dengan atrium dextra, yaitu terdapat auricula yang sinistra, kemudian terdapat fossa ovalis yang merupakan obliterasi dari foramen oval, kemudian juga terdapat sinus venorum cavarum yang merupakan bagian halus, dan juga terdapat atrioventrikular, valva atrioventrikular yang jika di atrium sinistra ini merupakan valva mitral. Kemudian untuk atrium sinistra ini akan dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, kemudian 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya ventricle sinistra. Seperti yang atrium, ventricle sinistra ini juga strukturnya mirip dengan ventricle yang dextra. Dia terdapat chorda tendinea, kemudian musculus papillaris, kemudian trabecula carne, trabecula septomarginal. Kemudian ventricle sinistra ini juga menjadi pembentuk apex cordis. Dan pembedanya dengan yang dextra, ventricle sinistra ini miokardiumnya itu lebih tebal, karena ventricle sinistra ini yang akan memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga membutuhkan otot yang lebih kuat dan otot yang lebih tebal, sehingga dia bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya masuk ke vaskularisasi jantung. Untuk arterinya, jantung ini divaskularisasi oleh arteri koronaria sinistra dan juga arteri koronaria dextra yang merupakan cabang dari aorta descendens. Untuk arteri koronaria dextra, dia akan bercabang lagi menjadi ramus nodus SA, kemudian ramus marginalis dextra, dan juga ramus interventricularis yang bagian posterior. Sedangkan untuk yang arteri koronaria sinistra, dia akan bercabang menjadi ramus circumflexus dan juga ramus interventricularis yang bagian anterior. Kemudian untuk venanya, mayoritas vasa venosa pada jantung itu bermuara pada sinus coronarius menuju ke atrium dextra, sedangkan vena cordis minimae-nya akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum.
Kemudian untuk inervasinya, inervasi otonom jantung itu diperankan oleh plexus cardiacus. Untuk serabut simpatiknya, itu akan berasal dari bagian ganglion cervikal dan ganglion torakal dari T2 sampai dengan T5. Yang dimana rangsangan simpatis ini akan menghasilkan akselerasi jantung, meningkatkan kontraksi otot jantung, dan juga mengakibatkan dilatasi arteri koronaria. Sedangkan untuk serabut parasimpatisnya itu akan berasal dari nervus vagus. Serabut postganglionnya akan berakhir pada SA node, AV node, dan arteri koronaria, di mana akan merangsang berkurangnya denyut jantung, daya kontraksi otot jantung, dan juga kontriksi arteri koronaria. Kemudian untuk inervasi sensorik jantung sendiri diambil peran oleh serabut aferen yang berjalan bersama saraf simpatik. Apabila terjadi gangguan suplai darah ke miokardium, maka impuls nyeri akan dirasakan melalui lintasan tersebut. Dan serabut yang berjalan bersama nervus vagus mengambil bagian dalam refleks kardiovaskular. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pembahasan yang ketiga terkait dengan anatomi tractus respiratorius inferior. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tractus respiratorius itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian superior dan juga bagian inferior, di mana yang bagian inferior ini terletak di dalam cavum thorax. Untuk tractus respiratorius inferior akan mencakup trakea, kemudian bronkus, pulmo, dan juga pleura. Yang pertama yaitu trakea. Trakea ini terletak setinggi skeletopis vertebra cervicalis 6 hingga ke vertebra thoracalis 4 atau 5. Nah, penyusunnya dari cartilago trachealis pada bagian anteriornya dia akan berbentuk seperti C, kemudian pada bagian posteriornya akan terdapat musculus trachealis. Selain itu juga terdapat ligamentum annular trachealis dan juga jaringan pengikat elastis. Nah, ini letak dari trakea, ini ke bawah. Kemudian pada trakea, pada akhir trakea itu akan terdapat percabangan yang disebut juga dengan bifurcatio trachealis. Nah, di mana nanti trakea akan bercabang menjadi bronchus primarius dextra maupun sinistra. Nah, pada bifurcatio trachealis yang terletak setinggi vertebra thoracalis 4 atau 5 ini akan terdapat suatu penonjolan yang disebut juga dengan karina. Jadi karina ini akan menjadi reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Kemudian vaskularisasi dari trakea untuk arterinya oleh tiroidea inferior, kemudian untuk venanya oleh vena laryngeal inferior menuju ke plexus thyroideus. Sedangkan untuk inervasi dari trakea, simpatisnya oleh truncus sympathicus dan parasimpatisnya oleh nervus vagus dan juga nervus laryngeus recurrens. Selanjutnya yakni bronchus. Nah, setelah trakea bercabang menjadi bronchus primarius, baik dextra maupun sinistra, bronchus tersebut itu akan memiliki struktur ataupun karakteristik yang berbeda. Untuk yang bronchus primarius dextra, dia akan cenderung lebih lebar, namun lebih pendek dan juga lebih tegak ataupun horizontal dibandingkan dengan yang kiri. Sehingga untuk yang bronchus primarius sinistra itu akan cenderung lebih panjang, lebih sempit dan juga lebih mendatar atau horizontal. Selanjutnya setelah bronchus primarius dia akan bercabang menjadi bronchus secundus. Nah, bronchus secundus ini akan bergantung pada jumlah lobus pulmonya. Kalau untuk yang di pulmo dextra, dia berarti akan memiliki 3 bronchus secundus, sedangkan untuk yang pulmo sinistra akan terdapat 2 bronchus secundus. Nah, selain jumlahnya, yang menjadi pembeda adalah untuk yang bronchus secundus dextra, dia itu akan masuk ke hilum pulmonis setinggi vertebra thoracalis 5, sedangkan untuk yang sinistra itu akan masuk ke hilum pulmonis pada vertebra thoracalis 6, setinggi vertebra thoracalis 6. Kemudian selain itu pembedanya juga pada penamaannya. Nah, pada dextra tadi kan terdapat 3 bronchus secundus. Nah, yang satu ini merupakan bronchus secundus et arterialis, di mana bronchus tersebut dipercabangkan sebelum masuk ke hilum pulmonis. Sedangkan yang dua merupakan bronchus secundus hip arterialis yang dipercabangkan ketika sudah masuk ke hilum pulmonis. Nah, lalu yang bronchus secundus sinistra itu dua-duanya merupakan bronchus secundus yang hip arterialis. Seperti itu. Selanjutnya dari bronchus secundus dia akan bercabang menjadi bronchus tertius. Nah, bronchus tertius ini jumlahnya juga akan bergantung pada segmen dari pulmonya. Kalau misalkan di pulmo dextra, dia akan terdiri dari 10 bronki. Sedangkan untuk yang sinistra akan terdiri dari 8 hingga 9 bronki. Kemudian dari bronchus tertius akan bercabang lagi menjadi bronchus terminalis, kemudian
bronkus terminalis itu merupakan akhir dari zona konduksi, akan bercabang lagi menjadi bronkus respiratorius yang menjadi awal dari zona respiratori. Nah, bronkus terminalis dan juga bronkus respiratorius ini tidak memiliki kartilago. Selanjutnya, dari bronkus respiratorius akan bercabang menjadi ductus alveolaris. Dari ductus alveolaris akan bercabang menjadi saccus alveolaris, kemudian alveolus. Lanjut ke pulmo, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk yang pulmo dextra, nih yang dextra, dia akan memiliki 3 lobus, yaitu lobus superior setinggi SIC 2, kemudian lobus medius setinggi SIC 4, dan juga lobus inferior setinggi SIC 6. Nah, pada pulmo yang sinistra ini memiliki 10 segmen bronkus tertius. Kemudian juga terdapat 2 fisura, yaitu yang pertama fisura oblik pulmonis dextra yang akan menghubungkan lobus superior dengan inferior nih, oblik. Kemudian terdapat juga fisura horizontalis pulmo dextra yang akan menghubungkan lobus superior dengan lobus media. Nah, sedangkan untuk yang sinistra, karena dia hanya memiliki 2 lobus, yaitu lobus superior dan juga lobus inferior, dia hanya akan memiliki 1 fisura, yaitu fisura oblik pulmonis sinistra. Kemudian pada pulmo juga terdapat apex, yang dimana nanti pada bagian atasnya akan terdapat cupula pulmonalis. Kemudian pada pulmo juga terdapat hilum. Hilum ini merupakan suatu ruang tempat keluar masuknya struktur-struktur, yang dimana akan dilewati oleh arteri vena pulmonalis dan juga bronkus. Kemudian untuk vaskularisasi pulmo, bagian fungsionalnya itu divaskularisasi oleh arteri vena pulmonalis, sedangkan untuk nutritifnya itu oleh arteri vena bronchialis. Kemudian untuk inervasinya, pulmo diinervasi oleh plexus pulmonis. Selanjutnya masuk ke pleura. Nah, pleura ini merupakan lapisan pembungkus dan juga pelindung paru-paru. Nah, pleura ini terbagi menjadi 2, yaitu pleura parietal pada bagian luar dan juga pleura visceral pada bagian dalam yang akan langsung berlekatan dengan paru atau pulmo. Nah, di antara pleura parietal dan juga pleura visceral ini akan terdapat suatu ruang yang disebut juga dengan cavity pleural atau cavum pleura yang akan berisi cairan serous. Selanjutnya adalah potential space. Pada potential space ini terdapat 2, yaitu recessus costomediastinalis di bagian sini, yang berada di tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Sedangkan untuk yang recessus costodiaphragmaticus, artinya dia terletak di bawah, akan dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica yang berisi cairan ketika berdiri, memungkinkan pulmo bergerak ketika bernafas. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.